Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Shadaqallahul azim. Surah Abasa ayat Ar-Rabi'ah 20. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Puji serta syukur setiap kesempatan kita persembahkan Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam kita sampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya marilah kita terus-menerus mempertebal iman kita kepada Allah seraya meningkatkan takwa kepadanya. Mari kita laksanakan seluruh perintah Allah. Mari pula kita tinggalkan, kita jauhkan apa saja yang dilarangnya. Apalagi ini tahun 2020, hampir sebulan kita tinggalkan. Ini mumpung kita punya kesempatan hidup entah kapan diberi oleh Allah. Justru itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, adapun sebagai tema khutbah kita pada hari ini adalah tuntunan Islam untuk menjaga kesehatan dan kaitannya dengan COVID-19. Agama kita Islam yang mulia ini merupakan agama yang cukup lengkap, kafah, mencakup berbagai segi aspek kehidupan. Diatur oleh Allah dan Rasul-Nya mulai seorang lahir sampai seorang wafat. Diatur dalam ajaran agama kita. Sampai masuk WC pun diatur dalam ajaran Islam. Masya Allah. Merupakan agama yang kita peluk ini, agama yang suci. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam agama yang terakhir ini. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk tuntunan Islam dalam kita menjaga kesehatan. Di sini dibagi dua. Ada tindakan kita disebut dengan preventif, tindakan pencegahan sebelum sakit. Ada juga disebut dengan tindakan kuratif, yaitu bila sakit kita disuruh berobat. Sangat terkenal, sering kita dengar sebuah sabda Rasulullah, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua macam nikmat yang sering sekali umat manusia terkicuh, tertipu dengan dua nikmat tersebut. Dua nikmat Allah, kita tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa dia? Pertama disebutkan as-sihah, nikmat kesehatan. Kita lupa waktu sehat, lupa sakit, sehingga kita tidak menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan penyakit. Termasuk dalam soal makanan, tidak kita jaga, yang nanti akan kita urai lebih panjang lagi. Yang kedua adalah al-faragh, kesempatan dalam hidup ini. Banyak yang kita sia-siakan. Maaf, termasuk kesempatan yang begitu panjang semasa hidup dunia ini, yang banyak dilalaikan kesempatan untuk ta'abbud pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita kerjakan hanya yang wajib-wajib saja, tetapi yang sunat banyak kita tinggalkan. Apalagi banyak
kaum muslimin sekarang ini yang menamakan diri muslim, tetapi perintah Allah banyak sekali yang ditinggalkan. Timbul penyesalan nanti waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang tidak ada gunanya. Justru itu, kesempatan yang ada ini kita gunakan sebaik-baiknya, terutama jangan sampai kita luput dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tadi sepotong ayat Al Karim saya kutip dalam surah Abasa ayat 24. Falyanduril insanu ila ta'amih. Ini lam amarnya. Maka hendaklah manusia dalam perintah ini. Hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanan yang dia makan. Di Quran Allah memerintahkan kita memperhatikan makanan yang kita makan, tidak sembarangan kita makan. Walaupun halal, tetapi kelewat batas ini juga dilarang dalam Islam. Dalam hadis Nabi disebut, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Hadis riwayat Bukhari. Kita ini kaum muslimin tidak makan kecuali bila perut lapar. Dan kalau kita makan pun tidak kekenyangan, nashba', tidak kekenyangan. Sehingga disebutkan di hadis lain, mah atau ma'idah, perut lambung kita dibagi kepada 3 bahagian. Sulus li ta'amih, sepertiga untuk makanan. Wa sulus li syarabi, sepertiga yang kedua untuk air. Wa sulus li nafsi, sepertiga yang ketiga untuk udara. Jangan diisi semua dengan makanan. Ahli kesihatan mengakui berbagai jenis penyakit itu banyak sekali yang berasal dari makanan. Kan kelewat makan timbullah, terutama yang timbul apa? Kolesterol. Akibat kolesterol timbullah penyakit yang lain. Na'udzubillah, termasuk penyakit jantung, jantung koroner, penyempitan pembuluh darah ke jantung koroner. Banyak terjadi karena kelewatan makan. Penyakit darah manis, diabetes mellitus, ini juga berasal dari banyak makan, tidak teratur makan. Termasuk penyakit-penyakit yang lain sampai ginjal, liver dan sebagainya. Ini berasal sampai stroke, naudzubillah, berasal dari soal makanan karena kita tidak menjaga makan. Apa saja kita masukkan ke dalam perut kita. Kita melihat bagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 168. Firman Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baqarah 168. Wahai seluruh umat manusia, bukan kita saja, disuruhkan oleh Allah seluruh umat manusia termasuk yang kafir. Disuruh oleh Allah, makan olehmu apa saja kurnia kami ada di muka bumi ini, halalan thayyiba, yang halal, jangan dimakan yang haram. Thayyiba, yang bergizi, bukan sembarangan kita makan, yang bergizi, makan yang halal dan bergizi, tuntunan Allah. Halal dalam Islam harus terpenuhi 3 kriteria. Mesti ada 3 kriteria baru disebut halal. Pertama, halal barangnya, jangan barang yang haram kita masukkan ke tubuh kita. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Jangan sampai kita mencuri, merampok, copet dan sebagainya. Ini dari halal menjadi haram barang tersebut. Padahal barang halal menjadi haram. Yang ketiga, halal cara menyajikannya, memasak dan sebagainya. Halal, jangan dicampur dengan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Maaf, masih ada di kalangan kita orang Aceh yang memasukkan, saya mohon maaf ya, masukkan ganja ke dalam makanan. Ganja itu adalah merupakan barang yang memabukkan. Karena ada pendapat kalau tidak mabuk tidak apa-apa. Hadis Nabi mengatakan, ma askara kathiruhu faqalilu haramun. Apa saja yang mabuk kalau kita makan, kita pakai banyak mabuk dia, maka sedikit pun haram hukumnya. Sehingga disebutkan dalam kaidah usul fiqhiyah, di pesantren-pesantren dulu disebutkan, iza jamal halal wal haram ghalabal haram.
Apabila bercampur barang halal dan barang yang haram, maka yang menang adalah haram. Haramlah barang tersebut, makanan tersebut, karena salah kita sendiri. Pepatah kita mengatakan, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini betul-betul harus kita jaga, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula bagaimana oleh Rasulullah SAW terhadap makanan dan minuman kita untuk menjaganya. Disebut ghutul ina au usiqa, tutup olehmu makananmu, tutup pula minumanmu dengan rapi, jangan dihinggap lalat ataupun binatang-binatang lainnya membawa berbagai bakteri, kuman, penyakit. Disuruh tutup oleh Rasulullah, hadis riwayatkan oleh Muslim dan Ahmad bin Hanbal, dan Muslim Ahmad ini Ahmad bin Hanbal. Ini Rasulullah menyebutkan hal demikian. Kemudian di hadis yang lain, la yuradanna mumridun ala musih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai dicampur aduk yang sakit dengan yang sehat. Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang menular dengan cepat kepada orang lain. Contoh, maaf ya, penyakit tuberkulosa, penyakit paru menular kepada orang lain. Itu cepat menular. Ya, contoh lain lagi. Ya, penyakit HIV itu bisa menular kepada orang lain. Penyakit yang sedang wabah sekarang ini, pandemi sekarang ini, corona, cepat menyebar pada orang lain. Sehingga disuruh isolasi, jangan sampai campur baur yang sakit dengan yang sehat. Tetapi ada penyakit-penyakit yang tidak menular. Contoh, penyakit darah tinggi, tidak menular dia, tetapi penyakit turunan. Diabetes mellitus, DM juga demikian. Nah, jadi penyakit apa lagi? Penyakit ginjal juga hal demikian. Ini tidak menular, tapi ada penyakit yang menular. Ini dibitunda oleh Rasulullah hal demikian. Kaum muslimin, kemudian bila seseorang sakit, itu dalam Islam disuruh untuk berobat. Bila sakit seorang disuruh berobat. Jangan sampai Allah beri penyakit, Allah beri ubat. Ini salah menurut itikad sunnah wal jamaah. Kita disuruh ikhtiar. Ya, al-iktisab bahasa Arab, ikhtiar. Ini disuruh kita untuk mencari obat. Allah menyembuhkan penyakit melalui obat. Saya disebutkan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, dan setiap penyakit itu sudah diturunkan obat pula. Ini hadis Nabi menyebutkan hal demikian, illal haram. Bukan haram, haram dengan ha, bukan ha. Yaitu kecuali ada penyakit, adalah tidak ada obat, adalah maaf, yaitu penyakit tua. Penyakit tua tidak ada obatnya. Siapapun pasti akan tua. Pasti. Jadi kita kalau sakit disuruh berobat. Jangan sampai tidak mau berobat. Ini dapat kita lihat pula itu bagaimana tuntunan dari Nabiullah Ibrahim Khalilullah diceritakan dalam surah Syuara ayat 80. Beliau mengatakan diabadikan oleh Allah, wa idza maritu fahuwa yashfin, dan kalau saya sakit maka Allah lah yang menyembuhkannya. Tetapi dalam Islam dilarang kita berobat dengan barang yang haram, dilarang oleh Allah. Tadawaw wala tatadawaw biharamin. Berobatlah kamu kalau sakit, tapi jangan berobat dengan barang yang haram. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak ada obat lain, itu yang ada. Ini baru dibenarkan dengan istilah emergensi darurat. Contoh, ini dokter mengatakan pada saya, itu bila seseorang terserang penyakit jantung koroner, karena pembuluhnya hampir tertutup itu, sumbat, maka dokter disuntik obat tertentu yang berasal dari enzim babi. Ini dokter pun mengatakan boleh atau tidak, ditanya kepada kita, mau atau tidak. Ini namanya darurat untuk menyambung nyawa seseorang. Contoh lain lagi, seseorang penyakit diabetes mellitus, sudah 400-an kadar gulanya, gula darahnya. Oleh dokter disarankan suntik insulin. Maaf, dokter yang ngomong pada saya, insulin berasal dari enzim babi ataupun dari pankreas orang mati. Ini kata dokter pada saya. Wallahu alam. Tetapi kalau ada obat lain, sudah 500-an gula darahnya, itu mesti disuntik, itu lain cerita, namanya emergensi. Ad-daruratu tubihul mahdurat.
darurat emergensi tadi membenarkan yang tidak boleh. Saya heran ada jemaah haji yang membawa oleh-oleh dari tanah suci, kencing onta betina yang dijual di sana, katanya jadi obat. Saya tidak mendampi ada hadis Nabi. Waktu Nabi SAW berada di Madinah, hijrah beliau, ada seorang sahabat Ansor yang selalu sakit perut, tidak ada obat lagi, laksana kemari. Oleh Rasul dianjurkan minum kencing urin ya unta betina yang sedang bunting dan hamil, diminum sembuh. Maka diambillah kencing unta betina jual di pasar. Masya Allah, ini salah. Jangan ada lagi yang berbuat demikian. Ini darurat tadi, tidak ada cara lain. Itu yang ada obat Rasulullah. Jangan kita bawa oleh-oleh tanah suci, kencing unta betina, oleh-oleh untuk obat di tanah Aceh. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kembali ke asal usulnya. Jadi urudul hadis ya, urudul ahadis. Apa alasannya dikeluarkan hadis tadi? Termasuk seperti asbabun nuzul. Kalau hadis urudul hadis disebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan pula bahawa dalam kitab berobat ini disuruh tadi dan jangan yang haram dan dibenarkan untuk penyakit tertentu. Istilahnya penyakit non medis. Kalau orang Aceh menyebutkan penyakit dunia, ya di dunia penyakit dunia masa di akhirat. Ya betul kita istilahul Aceh. Penyakit angin disebut itu. Ini dibenarkan kita melakukan ruqyah. Ruqyah itu bahasa Arab ya, kalau bahasa kita rajah. Tapi ruqyah atau rajah ini mesti menggunakan ayat suci Al-Quran dan doa-doa diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh menggunakan hal-hal yang lain, apalagi dengan bahasa-bahasa selain Arab. Ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Dasar hadis Nabi dan juga ayat suci Al-Karim. Jadi yang dibenarkan ruqyah menggunakan ayat suci dan doa-doa berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau istilah bahasa Aceh kasarnya on kaya pagi baca macam-macam. Ini tidak dibenarkan ruqyah demikian. Dibenarkan begitu. Dan juga dalam Islam memakai jampi-jampi gantung-gantung di badan sebagainya dilarang dalam Islam ini. Sangat jelas hadis Allah menyebutkan man alaqa tamimatan fala tamalhu lah. Wa man 'allaqa wada'atan fala uda'allahu lah. Siapa saja yang menggantung jimat-jimat pada badannya, maka Allah tidak akan menyelamatkannya. Siapa saja yang menggantung pekasih pada badannya, maka Allah tidak akan memeliharanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Hakim dan Ahmad. Ya, termasuk itu ada cincin-cincin, katanya kalau cincin itu mudah rezeki, terlindung dari mara bahaya. Bukan demikian. Ini termasuk perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas di hadis berikutnya, inna ruqa wat tamaima wat taulah syirkun. Ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban. Sesungguhnya mantra-mantra selain ruqyah tadi ya, dan tamaim jimat-jimat, wat taulah dan pekasih ya. Ini termasuk perbuatan syirik. Tetapi kalau dasar Quran tadi dan hadis, la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa kamu bisa meruqyah selama tidak mengandung perbuatan syirik. Ini disebutkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Jadi dalam hal ini dalam kita berobat harus hati-hati, termasuk ruqyah bukan dari jangan sembarangan yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian kita kaitkan sedikit dengan masalah corona, sekedar waktu yang ada. Itu kita melihat sekarang ini wabah ini sudah di pandemi, sudah melanda seluruh dunia. Ya, termasuk kita di Aceh ini. Saya mengutip tadi pagi berita di Koran Serambi bahawa di Aceh yang positif 9.181 orang, yang sembuh 7.828 orang, yang sudah menghadap Allah 377 orang. Kalau Indonesia itu sudah positif sudah 1 juta orang sekarang ini. Yang meninggal hampir 800.000 orang yang meninggal di Indonesia. Yang terjangkit ya, terjangkit 800.000. Kemudian
yang meninggal 27.895. Ini kita lihat data yang beredar pada Dinas Kesihatan, Kementerian Kesihatan kaum muslimin oleh MUI Pusat dan juga NPU Aceh. Sudah diberikan rekomendasi supaya kita menuruti prokes, protokol kesihatan. Disuruh kita cuci tangan pakai sabun dan deterjen lainnya. Disuruh kita pakai masker kalau kita ramai-ramai. Disuruh pula kita menjaga kerumunan. Ini disuruh lakukan untuk prokes, itu protokol kesihatan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, disebutkan di hadis Nabi bahwa, saya baca arti saja enggak waktu dah habis ini. Syahid itu ada 7 selain syahid pada jalan Allah. Kalau jalan Allah, syahid fi sabilillah, dunia akhirat. Ini syahid akhirat saja. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang pandemi. Nah, contoh penyakit sekarang ini disebut syahid akhirat. Kemudian orang yang terbenam di laut. Contoh soal kita yang kena tsunami dulu dan yang lain-lain lagi. Kemudian orang yang kena kanker. Ini syahid akhirat. Orang yang meninggal karena penyakit perut, mabtun. Kemudian orang yang terbakar, ya, orang yang terbakar, ni syahid. Kemudian orang yang mati tertimbun tanah longsor atau gedung longsor dan sebagainya yang runtuh. Kemudian wanita yang meninggal waktu melahirkan. Ini termasuk adalah syahid selain syahid fi sabilillah tadi dunia akhirat. Di hadis yang lain disebutkan bahawa siapa yang meninggal karena membela hartanya, siapa yang meninggal betul membela hartanya, dia syahid. Siapa meninggal karena membela dirinya, dia syahid. Siapa yang meninggal karena membela agamanya, dia syahid. Siapa yang meninggal membela keluarganya, dia syahid. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah menghadap Allah dengan penyakit pandemi corona ini, mudah-mudahan termasuk ke dalam kelompok syahid syuhada akhirat. Demikian khutbah singkat pada ini karena waktu mengizinkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masuk kepada rukun khutbah. Alhamdulillahilladzi amarana bi an nahfadha sihhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu anna ta'ala qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayuhan nas kulu min firdi halalan thayyiban la tabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi li wa lakum sal muslimina fastaghfiruhu ghafurur rahim.